Dari kamu sendiri, apakah ada tips bagaimana bisa public speaking? Mungkin apa itu? Tips biar bisa public speaking. Nah, mungkin ini kalau yang orang nggak bisa public speaking bisa jadi karena beberapa faktor ya. Bisa jadi karena dia introvert. Anak introvert tuh cenderung dia tuh diem terus nggak bisa bersosialisasi ke dunia luar gitu, kayak ansos gitu. Ya nggak ansos juga sih, tapi emang takut gitu buat bersosialisasi, buat ngomong di depan orang banyak itu takut gitu kan. Nah, juga bisa karena faktor dia udah punya skill ilmu komunikasi ini, ilmu public speaking, tapi dia nggak mau belajar lagi gitu. Bisa jadi karena itu dia udah merasa ilmunya itu cukup, jadi dia nggak mau belajar lagi kayak gitu sih. Kalau buat tips-tipsnya, teman-teman, sahabat Salam Motivasi Podcast dimanapun berada, hari ini saya sedang berada di Cafe Loteng, tepatnya di Desa Jodo, Kecamatan Wajak. Pada episode podcast kali ini, saya mengundang salah satu mahasiswi dari Universitas Brawijaya. Namanya adalah Fariha Khairul Umami. Nah, di podcast kali ini, kita akan membahas topik yang menarik nih ya, yaitu tentang public speaking. Kalau teman-teman ketahui apa sih itu public speaking, terus bagaimana cara biar pintar public speaking dan sebagainya, mari kita saksikan penjelasan dari teman saya ini. Oke, Fariha, apa kabar, Cah? Baik, alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Agak hektik sih menurut aku di semester ini ya. Ada hektik. Sibuk banget ya. Iya, pasti udah sibuk. Kuliahnya tuh benar-benar padat banget, terus belum magangnya juga kayak gitu. Iya. Ngomong-ngomong nih, menurut kamu public speaking itu apa sih? Pengertian public speaking ya? Iya, public speaking. Menurut aku, dari buku-buku yang udah pernah aku baca, public speaking sendiri itu adalah sebuah skill komunikasi secara lisan, dan itu yang mana disampaikan oleh seseorang ke orang banyak gitu, dan itu secara langsung. Kayak contohnya pidato, nge-MC, moderator, presentasi pun itu juga udah termasuk public speaking kayak gitu. Presentasi pun juga termasuk public speaking gitu ya. Nah terus tapi skill komunikasi lisan yaitu public speaking ini itu harus dibarengin dengan rasa percaya diri. Yang mana kalau kita udah pede ya, itu informasi yang kita sampaikan ke audiens itu bakalan nyampe. Gitu-gitu sih menurut aku. Menurut kamu gitu ya. Jadi public speaking itu merupakan teknik bicara ya sebenarnya. Iya, teknik kayak skill gitu loh. Tapi juga udah bisa diasah. Bukan bakat ya. Ya, yang mana tentu saja kita sangat butuh yang namanya public speaking. Iya, butuh dalam banget. hal apapun. Misal kita nantinya kalau udah dewasa yang ditunjuk menjadi kepala desa, yang cowok gitu kan, penting sekali buat nyampein unek-unek apa sih yang mau disampaikan ke masyarakat gitu. Ya, bener banget sumpah. Public speaking itu bener-bener penting, sepenting itu nih. Sepenting itu. Oke. Nah, kemarin tuh aku juga sempat dengar berita dari media sosial dari YouTube. Nah, aku itu lihat ada bocah, ada anak 3 tahun nih. Oh, 3 tahun? 3 tahun kan masih kecil nih ya? Iya. Nah, itu udah jago namanya public speaking, udah jago ngomong. Itu kamu denger nggak sempat? Iya sih, aku sempat tahu. Itu kayak viral di akhir tahun 2021 kemarin nggak sih? Iya. Itu sih. Kalau aku inget-inget namanya kalau nggak salah Lala. Iya nggak? Lala itu bukan? Iya, Sabira Aulala. Iya, itu kalau nggak salah itu. Ya. Itu menurut aku keren banget sih. Secara ya dia tuh masih 3 tahun, tapi public speaking-nya udah lancar banget. Nah, itu yang paling aku salutin sama pola asuh orang tuanya. Pola asuh orang tuanya yang udah ngedidik dia, udah ngajarin dia public speaking udah dari sejak 8 bulan. Pas aku tahu gitu loh, pas aku sempat ngikutin itu katanya udah dibelajarin sejak usia 8 bulan. Bayangin anak 8 bulan, bayi gitu loh. Bayi udah dibelajarin gitu. Kalau yang aku tahu, itu orang tuanya juga dari jurusan sastra Indonesia. Sastra Indonesia. Itu sih yang bikin kayak pola asuh orang tua itu emang sepenting itu gitu loh. Sepenting itu sama kayak pola asuh orang tuanya itu bisa banget buat ngebentuk skill, ngebentuk karakter anak dari kecil gitu. Dari kecil. Jadi menurut aku. Jadi dari kecil udah dibiasakan ngomong ya, bicara dari kecil, gitu. Iya, makanya dia udah bisa ngomong, lebih tepatnya berani ngomong gitu kan. Yang mana anak seusia kita pun kadang nggak berani ngomong, nggak berani memulai obrolan gitu. Kayak misalnya
kayak di tempat umum tanya mau ke kamar mandinya di mana, kadang itu masih belum berani kan, anak seusia kita pun loh. Itu emang bener-bener kayak skill public speaking harus diasah dari kecil sih. Dan itu juga gak terlepas dari peran orang tua yang bener banget, itu yang paling penting. Peran orang tua yang paling penting. Iya. Nah, jadi public speaking itu emang nggak semua orang bisa menguasainya ya. Kadang ada anak kecil yang sudah bisa dan ada juga yang sudah dewasa itu juga nggak berani, belum gitu. Belum berani memulai. Kayak gitu. Dan pertanyaan nih saya sekarang, apakah public speaking itu emang bakat sih? Emang bakat dari lahir atau gimana itu? Soalnya kan aku nggak jago nih public speaking. Iya, kayak gitu ya? Iya, kayak ada rasa insecure gitu dalam diri gitu. Public speaking itu sebenarnya bukan bakat, tapi sebuah skill yang bisa diasah gitu sih. Kalau kita di usia dewasa pun itu nggak memungkinkan yang sebelumnya nggak bisa public speaking itu jadi bisa lebih lancar dari yang sebelumnya bisa, kayak gitu. Tergantung gimana caranya kita belajar dan kemauan kita buat belajar, kayak gitu sih. Tergantung kita sendiri ya? Iya, tergantung kita sendiri. Kayak, ya bener ya, kayak peran internal sama eksternal itu penting banget. Peran dari diri sendiri maupun lingkungan itu penting. Tapi maupun sebesar apapun peran lingkungan yang ngedorong dia buat belajar, tapi dari dirinya sendiri tuh nggak mau, ya percuma gitu sih. Jadi yang paling penting ya dari sendiri. Okay. Dari diri sendiri teman-teman. Dari teman-teman kalau mau belajar public speaking itu harus punya kemauan dulu nih. Iya. Mau nggak belajar dulu gitu. Mungkin belajar ke temannya atau belajar ngomong sendiri gitu kan. Dan belajar public speaking kan itu kayak banyak caranya gitu. Bisa secara otodidak, kayak kita cari ilmu di YouTube atau di buku. Bisa juga kita ikut kayak kelas-kelas profesional, kan banyak banget sekarang itu influencer yang ngadain kelas kayak webinar gitu ya. Menurut aku bisa dengan banyak cara gitu, biar kita bisa menggapai ilmu tentang public speaking itu sendiri. Soalnya kalau kita nggak bisa public speaking itu kayak ya ada insecure gitu. Kadang mau nggak ya, bisa nggak ya, kayak ada pertanyaan gitu. Jujur sih aku dulunya tuh kayak malu gitu, kayak malu bicara di depan umum. Gampangannya nggak bisa public speaking gitu. Iya. Tapi sejak SMA aku udah terlatih, bukan SMA sih, waktu SMP. Sejak SMP aku udah kayak terlatih buat diikutkan sama pidato dan lain-lain. Itu jadinya kayak mendorong aku buat terus belajar, karena yang pertama kali aku ikut kayak public speaking, kompetisi public speaking kayak gitu, aku gagal gitu. Kenapa sih salahku di mana? Ternyata salahku ya kurang menguasai ilmunya aja gitu. Jadi sejak saat itu aku terdorong buat terus belajar sampai ada di titik ini. Jadi sejak SMP udah dibiasakan public speaking. Mau nggak mau ya harus belajar karena udah diikutkan lomba. Masih ingat nggak lomba apa yang diikuti dulu? Pidato sih. Pidato ya? Pidato bahasa Arab aku. Pidato bahasa Arab? Iya, serius. Itu pertama kali aku ikut lomba, malah pidato bahasa Arab gitu, disuruh wakilin sekolah. Kan jadinya masih bener-bener nol banget pengalaman aku buat tampil di depan umum pada waktu itu. Iya. Jadi itu juga, kamu juga hafalan atau gimana itu? Iya sih, pada waktu aku pertama kali itu masih menggunakan teknik hafalan. Padahal sebenarnya kita bukan teknik hafalan, harus teknik memahami gitu kan. Soalnya kalau kita cuma hafal tapi nggak paham, itu bakalan kayak urutannya gimana gitu ya. Tapi kalau kita udah paham, kita bakalan tahu urutannya itu kayak gimana gitu. Menghafal bisa lupa gitu, tapi kalau kita paham kita nggak bakalan lupa. Dan kadang pun kita ya teman-teman ya, kita itu mungkin sudah hafal, teksnya udah hafal. Nah baru hari H terus lupa, pas lombanya gitu. Itu lupa. Itu karena menggunakan teknik menghafal ya. Karena menghafal ya, bukan memahami. Iya, karena teknik public speaking itu harus memahami, bukan menghafal. Kayak misalnya kita mau presentasi ya, kita harus memahami si materi yang bakalan kita presentasikan. Kalau kita menghafal urutannya gini-gini, pas hari H bisa lupa gitu. Bisa lupa. Kayak kamu pengalamannya gitu kan. Iya, nah kalau kita memahami, itu. kita bikin teks sendiri, kita bikin materi sendiri, kita memahami apa sih isi materinya, kayak gitu bakalan tetap ingat gitu, ada di kepala gitu. Iya. Nggak kebayang kan, udah hafalan, udah hafal pas tampil kok lupa. Iya, lupa, tiba-tiba lupa gitu. Terus seberapa pentingkah sih public speaking itu, kalau menurut kamu? Kalau ngomongin soal pentingnya public speaking ya, nggak usah diragukan lagi deh. Penting banget gitu. Kayak ini sebuah skill
yang harus banget dimiliki oleh anak muda gitu. Yang harus anak muda sih, tapi kalau bisa di usia kita sekarang itu udah harus ada skill di ini usia gitu. golden age. Iya, golden age. Nah, karena zaman sekarang itu udah bukan era revolusi industri 4.0, sekarang udah 5.0, yang mana sumber daya manusia tuh udah banyak tergantikan oleh AI, oleh robot kayak gitu kan. Kalau kita nggak bisa menguasai teknologi, yang mana teknologi itu harus juga ada skill komunikasinya gitu kan. Nah, kayak gitu sih. Kalau kita nggak punya kayak ilmu ini, kita cuma ngandelin akademik aja, kita bakalan kalah sama AI gitu. Ya, kita bakalan kalah sama AI teman-teman. Karena pentingnya public speaking itu juga kita juga akan bisa beradaptasi di era milenial sekarang. Itu isu yang paling penting. Ya, beradaptasi. Kebayang nggak kalau kita ada misal bisa materi ini nih, bisa materi misal matematika. Nah, kita itu nggak bisa jelasinnya itu kan sebuah problem gitu. Iya, sebuah problem kayak gitu sih. Karena ada salah satu orang ya, itu emang gitu, sebenarnya bisa menguasai, tapi aku tolong jelasin ini dong. Ya sebenarnya aku bisa, tapi aku nggak bisa jelasinnya, nggak tahu gimana ini. Sebenarnya aku tahu dia bisa gitu. Di situ kan pentingnya ilmu public speaking. Iya, pernah itu. Public speaking itu kan ngomong. Jadi kayak percuma kan kita menguasain materi, tapi kita nggak bisa jelasin gitu kan. Nah, kalau kita udah bisa public speaking nih, kita menguasai materi tuh yang kayak kata kamu. Kita misalnya menguasai ilmu MTK, materi MTK. Terus kita bisa jelasin karena kita punya ilmu public speaking. Kalau kita nggak punya ilmu, kita nggak bisa jelasin meskipun kita sepaham apapun gitu lah ya. Meskipun kita paham apapun kita bakalan tetap nggak bisa jelasin gitu kan. Itu masuk juga ilmu learning. Iya, learning. Pembelajaran. Bagaimana kita mengajar dengan skill yang kita miliki. Iya. Oke. Terus apa sih dampak gitu, misal kita nggak bisa public speaking gitu? Dampak kalau kita nggak bisa public speaking ya balik lagi ke tadi ya. Sekarang itu udah di era 5.0 gitu, yang mana AI itu lebih diunggulin, lebih diutamain daripada sumber daya manusianya gitu. Jadi kalau kita nggak bisa ya kita bakalan kalah gitu sama robot. Kayak gitu sih menurut aku. Ya. Jadi usahakan kita bisa. Usahakan belajar dari manapun, dari siapapun, itu pasti bisa kok. Termasuk dari media sosial, entah itu YouTube, Google, dan sebagainya. Banyak banget sekarang media-media yang bisa kita gunakan buat belajar gitu. Oke. Dari kamu sendiri, apakah ada tips bagaimana bisa public speaking? Mungkin apa itu? Tips biar bisa public speaking. Nah, mungkin ini kalau yang orang nggak bisa public speaking bisa jadi karena beberapa faktor ya. Bisa jadi karena dia introvert. Anak introvert tuh cenderung dia tuh diem terus nggak bisa bersosialisasi ke dunia luar gitu, kayak ansos gitu. Ya nggak ansos juga sih, tapi emang takut gitu buat bersosialisasi, buat ngomong di depan orang banyak itu takut gitu kan. Nah, juga bisa karena faktor dia udah punya skill ilmu komunikasi ini, ilmu public speaking, tapi dia nggak mau belajar lagi gitu. Bisa jadi karena itu dia udah merasa ilmunya itu cukup, jadi dia nggak mau belajar lagi kayak gitu sih. Kalau buat tips-tipsnya, mungkin aku kasih tips misal kayak kita mau presentasi, kalau mau kita tampil di depan umum gitu ya. Sebelum itu aku mau tanya dulu. Gimana? Apakah orang ekstrovert itu bisa public speaking? Perbedaannya sama orang introvert gimana? Introvert? Nggak semua orang introvert, nggak semua orang ekstrovert juga bisa sih menurut aku. Karena orang ekstrovert bisa jadi dia cuma berani doang, tapi dia nggak punya isi, dia nggak berisi gitu. Bisa jadi kayak orang ekstrovert itu dia berani ngomong di depan orang banyak, tapi itu omongnya nggak ada isinya. Paham nggak? Iya, paham. Iya, omongnya tuh nggak ada isinya karena dia nggak ada skill public speaking. Yang mana di skill public speaking itu harus ada isinya, kayak informasi yang kita sampaikan itu nyampe dengan benar gitu. Terus juga apa yang mau kita berikan kepada si harus ada isinya gitu. Iya. Lanjut. Buat tips-tips ya, misal kalau mau presentasi, tips awalnya pasti kita harus mempersiapkan materi. Ini tips yang pertama, mempersiapkan materi. Kan nggak mungkin kita nggak mempersiapkan materi buat presentasi, buat tampil di depan umum. Nggak cuma presentasi aja, pidato pun harus mempersiapkan materi kan, MC, moderator, dan apapun itu public speaking jenisnya, tetap harus mempersiapkan materi. Nah, untuk mempersiapkan materi ini sendiri harus kayak
usahakan itu nulis sendiri menurut aku. Nulis sendiri, jangan kayak berpacu ke Google. Misalnya kan ada di Google contoh gitu. Iya, contoh MC ini, contoh moderator ini gitu kan. Kita kalau pakai di Google itu bahasanya biasanya kayak bukan kita banget gitu loh. Kalau kita nyusun sendiri kan, itu bahasanya bisa kita pahami dengan baik dan benar. Jadi kalau kita nyampein itu gampang gitu. Jadi original, teksnya original teman-teman. Iya, bener, original. Buat sendiri. Kalau buat sendiri itu mudah dihafal. Terus tips yang kedua itu latihan. Setelah kita udah tahu isi materinya kayak gimana, kita latihan. Latihannya tuh usahain di depan cermin. Di depan cermin biar kita tahu komuk kita kayak gimana sih, bahasa tubuh kita itu kayak gimana sih gitu kan. Terus cara nyampein kita tuh udah bener nggak sih? Kalau kita udah di depan cermin kan bakalan tahu. Terus kalau misal nggak di depan cermin, udah juga bisa pakai tips, pakai ngerekam video gitu loh. Kita ngerekam kita sendiri, kita gitu. Ngerekam jadi kita sedang presentasi latihan kayak gitu. Oh, sudah pas udah kita lihat hasilnya. Oh, kurangnya di sini gitu. Oh, yang udah bener ini, yang salah ini gitu. Menurut aku. Kalau buat tips selanjutnya, usahain tahu audiensnya itu siapa dan tempatnya di mana. Misal audiensnya kita mahasiswa atau teman-teman sekelas atau para dosen atau kayak masyarakat umum di desa kayak gitu, usahain tahu audiensnya gimana dan tempat kita buat mempresentasikan buat show itu di mana. Kita harus tahu biar tahu atmosfer tempatnya itu kayak gimana biar kita bisa nyaman. Kayak misalnya kalau kita nggak tahu tempatnya, kita datang pas hari H, pas jam itu juga, kita nggak bakalan tahu, nggak bakalan bisa ngebuat kenyamanan di tempat itu. Kayak kita telat atau datang pas jam 9, padahal acaranya jam 9 gitu. Kita datang, tiba-tiba datang, ternyata kita nggak nyaman sama tempatnya. Jadi menyesuaikan itu sulit banget loh. Jadi kita harus tahu datangnya tempatnya. Awal-awal. Datangnya awal atau itu juga pentingnya gladi bersih. Kayak H-1 gitu, kita datang ke tempat itu. Oh, kalau nyaman di sini, nyamannya di sini bukan di sini gitu. Kita tahu atmosfer tempatnya kayak gimana. Benar-benar. Saya tuh pernah pengalaman datang di suatu acara diundang wedding organizer. Oh ya. WO. Itu telat. Kok bisa? Iya, telat, nggak tahu kenapa. Ya agak telat sedikit gitu kan. Suasananya udah beda. Iya. Jangan sampai telat. Terus kata si teman saya, kok telat? Tapi tenang aja, tapi ya gimana ya gitu. Suasananya kayak beda gitu suasananya. Bakalan beda, suasananya tetap bakalan beda kalau kita datang awal sama datang telat dan datang pas jamnya itu. Karena kalau kita datang awal kita bisa nyesuaiin kan. Kalau udah telat terus kita teksnya belum lengkap atau kayak gimana, terus pasti bingung kan. Kayak kebawa grogi, kebawa nervous, kebawa udah lihat semua orang, banyak orang, terus ini gimana bawaannya cuma kayak gugup doang, takut, gelisah kayak gitu sih. Ya tapi setelah itu seminimalisir mungkin aku tetap pede gitu kan. Meskipun dalam hati dik deg-deg ini gimana kalau salah gitu. Berikan yang terbaik lah gitu. Nah, oke, Ca, lanjut ya. Ini kan kamu di Universitas Brawijaya ngambil prodi ilmu komunikasi. Iya, benar. Itu apakah berhubungan sih sama public speaking itu? Ngomongin soal berhubungan apa enggak ya? Saling berkesinambungan banget menurut aku ya. Karena di ilmu komunikasi itu sendiri adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana komunikasi secara efektif kayak gitu. Dan public speaking ini termasuk salah satu mata kuliah di jurusan ilmu komunikasi menurut aku. Namanya apa? Nama mata kuliahnya juga public speaking. Namanya public speaking? Iya, udah 2 kali. Dulu di semester 3 sama di semester 5 kemarin. Cuman kayak apa ya, yang di semester 3 cuman dikit yang dibahas, yang di semester 5 lebih mencakup banyak gitu, besar banget. Dan kuliah di jurusan ilmu komunikasi ini secara nggak langsung kita dapat ilmu dari ahlinya ahli gitu, secara langsung ya. Kita kayak dapat privilege ilmu tentang komunikasi, ilmu public speaking itu secara langsung gitu. Dari yang sudah ahlinya. Bener-bener. Jadi ilmu komunikasi. Tapi selain belajar public speaking, di prodi kamu itu belajar apa aja? Banyak sih, kayak
pastinya tentang komunikasi ya, komunikasi marketing, terus komunikasi di media, terus sinematografi juga ada, jurnalistik pasti ada, public relation, terus public speaking ini yang paling utama. Kayak dari semester 1 itu udah ditekankan public speaking, meskipun belum ada mata kuliah public speaking. Dari semester 1 itu dulu udah disuruh buat presentasi individu, dan itu harus pakai bahasa Inggris sendirian. Bayangin buat maba ya, kita baru terjun ke dunia kuliah, udah disuruh presentasi sendiri, gimana tuh? Pakai bahasa Inggris. Sedangkan waktu SMA itu jarang kan presentasi sendiri, pasti mungkin presentasi kelompok ya. Nah, kalau di aku dulu semester 1 udah disuruh presentasi individu pakai bahasa Inggris, pakai office look. Bukan pakai bahasa Indonesia. Sendirian, dan emang bener-bener diuji public speakingnya gitu. Udah dibiasain dari semester 1. Terus kalau semester selanjutnya itu mungkin ada praktek-praktek kayak nge-MC, moderator, atau jadi pembicara di seminar, juga ada praktek presenter. Gitu sih. Ya, saya lihat kamu ini juga jago ya teman-teman dari public speaking, ngomongnya juga lancar gitu. Saya aja bawa skrip. Nah, pertanyaan saya catat biar nggak lupa. Nah, selanjutnya ini tentang apa sih pesan kamu ke teman-teman ya yang mau belajar public speaking, itu seperti apa? Pesan aku buat teman-teman yang mau belajar public speaking itu kayak harus nanemin niat dulu dalam diri sendiri. Harus yakin juga kalau kalian bakalan belajar public speaking. Kalian bisa belajar public speaking ini secara otodidak ataupun ikut kelas-kelas profesional gitu yang biasanya diadain sama influencer atau public figure yang lainnya. Itu biasanya kayak ngadain kelas-kelas public speaking gitu kan. Kalian juga bisa banget belajar secara otodidak, belajar sendiri dari YouTube, dari sosial media lainnya, atau dari buku-buku yang sekarang itu gampang banget gitu kita buat akses ilmunya gitu. Itu sih menurut aku. Itu ya. Tetap kayak semangat buat belajar itu yang paling penting. Kalau kita nggak punya semangat buat belajar, nggak punya niat, itu nggak bakalan maju gitu, nggak bakalan dapat ilmunya. Ya, berarti kita harus mau dulu nih, baru mampu. Harus mau dulu, baru mampu. Terus kalau udah mampu kita bakalan terbiasa. Karena bisa juga, karena terbiasa. Iya, terbiasa dulu baru bisa. Gitu. Yang penting coba dulu, jangan sampai kita takut untuk mencoba. Lebih baik gagal karena mencoba daripada menyesal karena nggak mencoba. Teman-teman. Bener banget. Oke. Mungkin cukup sekian podcast hari ini teman-teman, semoga bermanfaat. Mungkin di lain waktu kita bisa sambung lagi ya, tentunya dengan topik yang berbeda. Mungkin bisa di Universitas Brawijaya. Boleh, ayo ke kampusku yuk. Atau kalau teman-teman yang mau podcast bareng saya bisa DM Instagram saya Firman Salih. Nanti akan saya buatkan jadwalnya. Oke, nama Instagramnya apa, Cah? Mau ngomong? Instagram aku pribadi ya? Iya. @_nya 2 kali, Farica, A-nya yang terakhir 2 kali. @_2 kali, Farica. Gitu aja. Oke. Simpel banget. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. See you.